Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pretest kalian laju reaksi. Jadi ini udah dikerjakan, tinggal dicek kembali jawabannya. Nomor 1, jadi sama seperti video sebelumnya, kita materi dulu, kemudian langsung masuk ke soal pretest terkait yang masuk ke dalam topik tersebut. Jadi kita pengertian dulu laju reaksi. Jadi laju reaksi ini perubahan konsentrasi. Jadi yang menjadi listnya itu adalah perubahan, ada kata-kata perubahan konsentrasi. Nah, baik per reaksi ataupun produk per satuan waktu. Jadi kalau kita lambangkan itu laju reaksi itu adalah V, ini adalah D itu adalah perubahan konsentrasi molar per waktu. Nah, seperti ini. Jadi konsentrasi molar per waktu. Nah, di sini molar ini perubahan konsentrasi ini kan namanya perubahan konsentrasi ya. Nah, perubahan konsentrasi ini bisa dilihat dari sisinya per reaksi, bisa dilihat dari sisi produk. Nah, per reaksi itu semakin lama dia akan semakin berkurang. Untuk reaksi laju reaksi ya, produk semakin lama itu akan semakin bertambah. Nah, sehingga kalau berkurang dia itu diberi tanda negatif. Kalau bertambah itu dikasih tanda positif, seperti itu. Maka pengertian laju reaksi itu menjadi berkembang lagi. Jadi karena konsentrasi itu semakin lama semakin berkurang, pengertiannya itu menjadi laju reaksi adalah, jadi kalau dari sisi jadi kalau laju reaksi menurut sisi pereaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Nah, kalau yang satu lagi laju, kalau dari produk, karena produk terus bertambah, laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, makanya kalau yang reaksi akan laju reaksinya tuh akan berkurang, delta M per T. Yang satu lagi adalah positif delta M per T, delta T. Nah, jadi itu ya. Jadi satunya tuh akan dikasih tanda berkurang. Nah, yang satunya itu bertambah, seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke soal. Nomor 1, perhatikan ada pernyataan laju reaksi AgNO3 ditambah AgCl plus HNO3 aqueous. Nah, di sini mana pengertian yang paling cocok dari reaksi ini? Nah, jadi kalau misalnya pengertian laju reaksi kan berkurangnya reaksi atau bertambahnya konsentrasi produk. Nah, kalian harus melihat posisi dari si soal. Seperti ini, contoh pakai kuning ya. Betul nggak sih kalau pengertian pertama tuh berkurangnya konsentrasi AgNO3? Nah, di sini AgNO3 itu sebagai siapa? Di soal ini dia sebagai di sebelah kiri. Berarti AgNO3 ini berada di sebagai pereaksi. Nah, kalau pereaksi semakin lama itu akan semakin berkurang. Berarti berkurangnya konsentrasi AgNO3 per satuan waktu. Berarti satu tuh benar. Lanjut, benar nggak sih kalau posisi pengertian nomor 2 tuh HCl-nya bertambah? Nah, HCl itu di sebelah kiri, berarti dia kan pereaksi. Kalau pereaksi berarti laju reaksinya delta M per T, karena semakin lama semakin berkurang, itu kan pereaksi ya, berarti negatif. Nah, seperti itu. Jadi nomor 2 itu salah. Salah ya, seharusnya berkurang. Terus nomor 3, berkurangnya HNO3. Nah, berkurangnya HNO3 karena HNO3 ini sebagai produk. Nah, produk itu kan bertambah ya.
Nah, di soal ini dia sebagai produk dan dia bertambah. Kalau bertambah berarti salah ya. Di sini kan berkurang, salah. Yang benar tuh bertambah. Berarti 3 juga salah. Nah, berarti kita ketemu jawabannya itu nomor B. Ya, HNO3 tuh benar ya, bertambah. Seperti itu. Jadi kalau pengertian laju reaksi itu ada 2, berkurang menurut reaksi, bertambah menurut produk. Jadi kalian pandai-pandai melihat reaksinya dulu, apakah dia seorang pereaksi atau dia seorang produk. Nah, seperti itu. Sekarang soal nomor yang terkait itu adalah dengan pengertian laju reaksi, itu adalah nomor 13. Nah, reaksi antara logam magnesium dengan sulfat, laju reaksi pembentukan gas hidrogen setelah 30 detik. Nah, soal ini pernah keluar di beberapa tahun ujian UN zaman dahulu. Nah, itu gas di sini laju reaksi kan seperti kita ketahui bahwa laju reaksi itu molar per waktu, delta M per delta T. Nah, di sini kadang dia itu juga menggunakan prinsip kalau nggak ada molar itu juga bisa dianggap menggunakan volume. Nah, terutama untuk zat-zat yang menghasilkan gas. Seperti soal nomor 13, reaksi antara logam Mg dengan asam sulfat seperti ini. Gas hidrogen ditampung dan diukur volumenya suhu tetap. Data pengukuran volume gas hidrogen adalah, nah di sini ketika waktu 0 volume 0, ketika waktu 15 volumenya jadi 20, ketika waktunya 30, nah volumenya jadi 40. Nah, laju reaksi pembentukan gas hidrogen ketika setelah 30 detik. Nah, ini kan rumusnya kan volume sama dengan konsentrasi molar per konsentrasi waktu. Kalau tidak ada kan langsung dianggap ini boleh disederhanakan menjadi volume, perubahan volume per perubahan waktu. Nah, volumenya kan dia minta yang 30 detik. Nah, berarti ini boleh kalian bandingkan dengan 15, boleh juga kalian bandingkan ke 0. Jadi bebas, kok saya bandingkan yang ini aja. Berarti V-nya sama dengan 30 volume ya. Berarti kan yang bawah volume dulu. Berarti ini ya. 40 dikurang 20 per 30 dikurang 15. 40 kurang 20 berapa? 20 per 30 kurang 15 itu adalah 15. Nah, ini berarti jawabannya adalah 20 per 15 itu sama dengan 4 per 3 atau sama dengan 1,33. Nah, karena ini volume berarti mililiter, kalau dia waktu berarti second, berarti mililiter per second. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Nah, nomor 21 itu pengertian namun lebih sedikit naik lagi soalnya. Nah, ke dalam 2 liter dimasukkan 0,1 mol gas fosgen. Fosgen itu COCl2 yang terurai menjadi CO dan Cl2. Setelah 10 detik, gas tersebut tinggal 0,02. Nah, laju penguraian, berarti yang ditanya tuh penguraian, hilangnya. Berarti kita buat dulu COCl2 menjadi CO tambah Cl2. Mula-mula terurai sisa. Nah, ingat mula-mula itu adalah data dari soal. Ini kan data soal, ambil data soalnya molnya 0,1. Kemudian waktunya T-nya sama dengan 10 detik, second. Nah, setelah 10 detik gas tersebut tinggal atau sisa itu adalah 0,02. Nah, berapakah penguraiannya? Nah, penguraian itu ingat semakin lama tuh semakin reaksi itu berkurang. Produk semakin lama tuh bertambah, produk bertambah. Nah, di sini berapa? Yuk. 0,1 dikurang berapa sama dengan 0,02. Nah, itu berarti berapa? Di sini adalah 0,08. Nah, ini oke ya, kan yang tanya fosgen, tapi kalau boleh juga kalau mau dilanjutkan di 0,08 karena koefisien 1 ini juga koefisien 1 0,08.
Nah, pertanyaannya adalah laju penguraian dari gas fosgen. Penguraian itu kan terurai ya. Ini ya, terurai. Ini kan fase terurai. Nah, jadi laju peruraian gas fosgen itu kan molar detik. Berarti delta V sama dengan molar per detik. Nah, molar ini karena ini adalah satuannya mol, berarti kita harus, ini kan molar, berarti 0,08 dibagi dulu sama volume. Di sini volumenya 2 liter. Ini volume 2 liter, T-nya sama dengan 10 detik. Jadi kalian nggak boleh langsung 0,08-nya langsung dibagi, enggak ya, harus dibagi 2 liter dulu agar dia menjadi molar per waktunya itu adalah 10. Silahkan. Sama dengan, nah berapa nih? 0,04 per 10 sama dengan 4 kali 10 minus 3 molar per detik atau second. Jawabannya adalah A. Nah, itu adalah video pertama tentang pengertian dari laju reaksi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham ya.